Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari Sabtu 6 November 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya, serangkaian informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti update terbaru penanganan bencana di Batu. Selain itu juga dengan beberapa informasi menarik lainnya. Dan sahabat, nanti di sesi terakhir juga akan ikuti berita terbaru terkait Jurnal MTQ ke-29 tahun 2021 tingkat Jawa Timur. Dan seperti biasanya, program Jatim News Today kali ini juga disiarkan secara serentak. Selain dari Suara Sidoarjo, Anda bisa simak melalui Suara Madiun, kemudian Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Baik sahabat, sebagai informasi pertama, untuk penanganan bencana di Batu, pemerintah Provinsi Jawa Timur masih fokus pada search and rescue. Berikut laporannya dari Ari Puka Aji, kontributor LPPL Agropolitan TV Batu. Mengetahui adanya bencana banjir bandang di Kota Batu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung melakukan tinjauan ke lokasi kejadian dan posko BPBD. Gubernur Jawa Timur Khofifah didampingi Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD, dan juga rombongan dari Provinsi Jawa Timur. Ia juga memberikan bantuan kepada sejumlah korban bencana banjir bandang di posko BPBD Jalan Raya Punten, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Gubernur menyerahkan bantuan untuk penanganan bencana banjir bandang Batu. Di antaranya paket sembako 400 paket, beras 500 kg, lauk pauk 60 paket, tambahan gizi, gelangsing, terpal, tandon lipat, kompor, paket kebersihan, selimut, family kit, kidswear, dan kantong jenazah. Tak hanya itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan sejumlah uang kepada Pemkot Batu dan pemerintah desa terdampak banjir untuk penanganan dampak bencana banjir. Gubernur Khofifah juga memberikan perhatian khusus pada kejadian ini. Khofifah menyampaikan proses search and rescue menjadi prioritas saat ini, dan jika diperlukan, akan diterjunkan tim anjing pelacak untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Kemudian pembersihan material yang diakibatkan banjir. Untuk mempercepat, Khofifah akan menurunkan tim dan peralatan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembersihan dan pencarian korban. Kan yang kerusakan-kerusakan itu sedang proses identifikasi semuanya. Jadi kalau barusan kita menyaksikan ada santunan kematian untuk 2 orang yang meninggal karena banjir bandang kemarin, tentu kita semua berbelasungkawa. Mudah-mudahan yang meninggal seluruh amal ibadahnya diterima Allah dan khilafnya diampuni Allah. Amin. Berikutnya sekarang ini kan masa tanggap darurat, maka search and rescue, proses pencarian dan penyelamatan ini akan menjadi bagian dari prioritas. Jadi ada proses evakuasi yang juga sedang berjalan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa memberikan yang terbaik bagi penyelamatan masyarakat. Jadi search and rescue, pencarian dan penyelamatan itu akan menjadi prioritas. Pemko Batu juga melakukan berbagai percepatan antisipasi untuk penanganan ini. Kami tadi malam bersama Ibu Wali Kota, Pak Wali Kota, Ketua DPRD juga sudah meninjau selain lokasi adalah dapur umum, karena dapur umum ini butuh juga untuk mereka yang terdampak dan untuk relawan semuanya. Baik, terima kasih rekan Ari Puka Aji dari Agropolitan TV ya. Terkait dengan informasinya, penanganan bencana di Batu, Pemprov Jatim masih fokus pada search and rescue.
Sahabat dari Batu Malang, kita beralih ke Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo beri peringatan pada oknum yang bikin resah pelaku usaha UMKM. Informasi selengkapnya kita ikuti rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo, beri peringatan pada para oknum, petugas, atau siapapun yang selama ini mengganggu para pelaku usaha agar berhenti. Ini dikatakan sesudah lakukan sidak di industri kecil pembuatan kerupuk CV Sumber Karya di Desa Terik, Kecamatan Krian pada Rabu 3 November 2021. Wakil Bupati menyampaikan adanya keluhan dari pelaku usaha terhadap ulah oknum petugas yang dinilai mengganggu usahanya. Oknum tersebut dinilai cari-cari kesalahan dengan membuat laporan kalau izin usaha pembuatan kerupuk melanggar aturan. Padahal dari hasil sidak ditemani Ahmad Fauzi, Camat Krian, tidak ditemui pelanggaran yang dimaksud. Alhamdulillah kalau kita melihat kondisi pabrik kerupuk karena legalitasnya sudah selesai semua. Kalau ada kekurangan sedikit terkait pembuatan terobong itu biasa, ini sudah bisa dibenahi juga. Tapi kita juga sampaikan, kita tuturkan kepada Pak Camat, tolong karena ini lagi musim pandemi, kita lagi meningkatkan UKM yang ada di Sidoarjo, pemulihan ekonomi Sidoarjo, jangan sekali-kali mengganggu perekonomian yang ada di Sidoarjo. Terkait kekurangan apapun, saya sebagai wakil bupati, saya selalu akan mengawal kegiatan ini. Ya, kasihan bahwa ini Sidoarjo lagi pemulihan, yang pertama adalah kesehatan dengan musim pandemi, yang kedua terkait pemulihan ekonomi, ini harus dijaga. Ya, termasuk kepala desa, termasuk Pak Camat, dan nanti membantu terkait masalah kegiatan di sini. Subandi, Wakil Bupati menyampaikan, pemerintah tengah berusaha memulihkan perekonomian di kala pandemi COVID-19. Geliat UMKM terus didorong agar perekonomian bangkit kembali. Menurut Wakil Bupati, semua itu butuh dukungan dari semua pihak agar percepatan pemulihan perekonomian segera terwujud. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dengan informasinya, Wakil Bupati Sidoarjo memberi peringatan pada oknum yang bikin resah pelaku usaha UMKM. Sahabat dari Sidoarjo, berikutnya kita beralih ke Madiun. Dinas Pendidikan gelar LCC tingkat SMP se-Kota Madiun. Informasi selengkapnya kita ikuti Amanda dan Radit Sangaji, Suara Madiun. Final Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMP sukses digelar secara langsung di Kota Madiun. Berlokasi di SMP Negeri 14 Kota Madiun, LCC diikuti oleh 6 kelompok sekolah yang berhasil masuk final, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, 12, dan 13 Kota Madiun. Hasilnya, SMP Negeri 1 Madiun keluar sebagai juara. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati menuturkan, LCC tahun ini pertama kali digelar secara langsung sejak pandemi COVID-19 melanda Kota Madiun. Untuk itu, dirinya berharap kompetisi kali ini siswa dapat meningkatkan semangatnya, khususnya untuk meraih prestasi. Sebelumnya, babak penyisihan diikuti oleh 22 peserta yang mewakili sekolah masing-masing. Hasilnya diperoleh 6 peserta yang masuk ke babak final hari ini. Selain LCC tingkat SMP, Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan LCC tingkat SD yang babak finalnya akan digelar pada Sabtu 6 November mendatang. Pada kesempatan itu pula, Lismawati juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh siswa akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Amanda, Radit Sangaji melaporkan. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Radit Sangaji, Suara Madiun ya, terkait dengan informasinya Dinas Pendidikan gelar Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP se-Kota Madiun. Dari Madiun, sahabat, kita beralih ke Blitar. Ada laporan dari rekan Risma Erina. Selama Oktober 2021 ada 3 kasus demam berdarah di Kabupaten Blitar. Informasi selengkapnya kita simak Risma Erina, Persada Blitar. Ya baik, terima kasih sahabat Jawa Timur. Selama 6 bulan per tahun 2021 atau Januari sampai Juni, jumlah penderita demam berdarah mencapai 41 orang. 1 diantaranya meninggal dunia pada bulan Februari. Kemudian untuk Juli hingga September 2021 tidak ada kasus. Baru pada Oktober 2021 ditemukan 2 kasus. Disampaikan oleh Kasih Pencegahan Pengendalian dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi, yang mengatakan
mengatakan berdasarkan hasil laporan yang masuk hingga saat ini ada 43 kasus demam berdarah. 2 tambahan pada bulan Oktober berasal dari Kecamatan Kesamben dan juga Selopuro. Mengingat saat ini masuk pada musim penghujan, ia menghimbau masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, 3M+, menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk. Artinya mengupayakan sekitar rumah atau lingkungan tidak ada jentik nyamuk. Eko menambahkan dari 41 kasus selama 6 bulan per tahun pertama tahun 2021, 9 diantaranya terjadi pada bulan Januari, kemudian Februari sebanyak 9 kasus dengan 1 meninggal dunia, Maret 4 kasus, April 7 kasus, Mei 6 kasus, dan Juni 6 kasus. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Terkait dengan informasinya, selama Oktober 2021 ada 3 kasus demam berdarah di Kabupaten Blitar. Baik sahabat, untuk selanjutnya kita simak rangkuman informasi dalam Jurnal MTQ Jawa Timur ke-29 tahun 2021. Baik sahabat, sebagai informasi pertama dalam Jurnal MTQ Jawa Timur ke-29 kali ini, cegah klaster MTQ, panitia lakukan swab antigen untuk setiap peserta cabang lomba. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari tim peliputan MTQ Pamekasan. Pelaksanaan Lomba MTQ 29 Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan sudah berlangsung sejak Kamis kemarin. Para kafilah yang masuk ke masing-masing venue wajib rapid antigen di lokasi lomba. Di samping juga mereka menunjukkan sertifikat vaksin dengan QR kode aplikasi Peduli Lindungi dan proses screening oleh tim medis yang sudah standby di lokasi. Hal itu dilakukan guna memastikan peserta dalam kondisi sehat dan negatif dari COVID-19. Rusdan Al-Mahbubi, salah satu kafilah kota Batu Malang saat ditemui di lokasi cabang lomba Musabakoh Hifdzil Quran 30 juz mengatakan, sebelum masuk, dirinya mengikuti protokol kesehatan yang ketat, mulai dengan barcode vaksin, rapid antigen, cek suhu, hingga pemberian hand sanitizer oleh tim prokes. Ini prosesnya seperti apa? Prosesnya datang langsung scan kode QR, tapi kalau sudah dan syaratnya harus vaksin dan juga melakukan prokes yang sangat ketat. Dicek suhunya, memakai hand sanitizer. Para kafilah mengikuti 7 cabang lomba berbeda-beda dengan 24 kategori atau golongan. Ketujuh cabang tersebut meliputi cabang tilawah Al-Quran yang terbagi menjadi 8 kategori, cabang Hifdzil Quran yang terbagi menjadi 5 kategori, cabang tafsir Al-Quran yang terbagi menjadi 3 kategori, cabang Fahmil Quran, cabang Syarah Al-Quran, cabang Hatmil Quran yang terbagi dalam 4 kategori, dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Tim Liputan MTQ Jawa Timur melaporkan. Baik, sahabat, untuk selanjutnya kita ikuti live report MTQ Jawa Timur dari Pamekasan bersama rekan Ayudia Clarissa dari Ralita Pamekasan. Silakan Ayudia. Baik, silakan Ayudia. Baik, terima kasih sahabat. Sekarang saya sudah berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tepatnya di Gedung Bakorwil, Pamekasan, Madura. Dan saat ini kita sudah berada di salah satu venue dalam lomba atau ada ajang kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Jawa Timur yang diadakan di Kabupaten Pamekasan. Dan sekarang kita sudah bersama dengan salah satu kafilah
yang akan kita sedikit tanya-tanya bagaimana kesan selama mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan kali ini. Baik, Mas Nuris bisa disebutkan dari kafilah kabupaten mana? Ya, pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Ahmad Nuris Solikin, kafilah perwakilan Kabupaten Sampang, kebetulan kafilah tetangga sama Pamekasan. Baik, di ajang FTI 29 Jawa Timur ini ikut di ajang lomba apa? Saya pribadi ikut ajang di bidang Khotil Quran, cabang bersama Quran, karena dalam Khotil Quran itu ada 4 cabang, diantaranya naskah, bersama Quran, dekorasi, dan kontemporer. Setelah saya di bidang bersama Quran, dan kemarin alhamdulillah pelaksanaannya sudah terlaksanakan. Baik, bagaimana sejauh ini kesan dan pesan yang bisa disampaikan dalam pelaksanaan lomba di Kabupaten Pamekasan? Kesannya pada ke-29 kali ini sangat banyak. Di antaranya saya pribadi bisa bertemu langsung dengan idola-idola kaligrafer ternama seperti Ustadz Anwar Samsudin, salah satu pencetus Mas Riki, juga Pak Abdullah, salah satu pengasuh pondok pesantren kaligrafi Lekra, dan banyak kaligrafer terkenal lainnya. Baik, harapannya yang terakhir dalam ajang lomba kali ini? Harapannya semoga semua peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 kali ini bisa mendapatkan yang terbaik untuk semua kafilah. Terima kasih Mas Nuril dan kerabat atau sahabat Jawa Timur. Sekarang kita juga akan berbincang dengan salah satu narasumber kita hari ini dalam rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Tentunya pelaksanaan kegiatan ini meski tengah berada di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk terus tetap menggiatkan protokol kesehatan di tengah berjalannya lomba. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Budi Cahyono selaku koordinator FRPB atau Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pamekasan. Ya, Bapak Budi. Selamat siang, Mbak. Baik, sejauh ini bagaimana keterlibatan dari FRPB Kabupaten Pamekasan untuk pelaksanaan MTQ 29 Provinsi Jawa Timur? Oke, untuk keterlibatan teman-teman relawan dalam hal ini FRPB Pamekasan, kita bersinergi dengan BPBD Pamekasan, termasuk juga BPBD Provinsi. Kita lakukan, kita diberi tanggung jawab oleh BPBD Pamekasan dan BPBD Provinsi untuk melakukan disinfeksi di pengetatan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita lakukan, mencermati situasi pandemi sekarang ini, maka kami harus ketatkan semuanya. Artinya untuk masuk venue itu wajib. Jadi wajib menunjukkan sertifikat vaksin, kecuali mereka yang memang tidak bisa menerima vaksin yang dijelaskan dengan keterangan dari dokter setempat. Lalu yang kedua, setiap peserta wajib cuci tangan, menjaga, dan ketika masuk venue itu harus melalui bilik disinfeksi dulu. Setelah itu baru mereka bisa masuk ke ruangan-ruangan. Untuk selanjutnya tidak hanya di venue yang kita ketatkan, tapi mereka di setiap tempat penginapan yang ada di Pamekasan kita lakukan penyemprotan disinfektan setiap hari. Jadi kita pastikan bahwa peserta jadi kafilah itu memang aman dari berangkat sampai nanti aman dari pulangnya. Itu yang kita lakukan, dan kita juga dikasih tugas oleh BPBD Pamekasan dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Baik, dari FRPB sendiri adakah armada yang kemudian dikerahkan berapa orang di setiap venue-nya? Terkait dengan personel, memang kita terjunkan kurang lebih sekitar 36 personel. Jadi dengan 3 armada FRPB, 2 ambulan dan 1 mobilisasi kijang. Jadi kita lakukan bersama teman-teman BPBD Pamekasan. Di setiap venue itu ada BPBD-nya, ada FRPB-nya, juga ada juga dengan yang gabungan. Jadi di sini ada beberapa
potensi yang bisa dikerahkan, jadi kayak BBBD, FRPB, FPRB juga ini kita akan juga. Nah, di sini yang tanggung jawab penekanan kita dari BPBD Pamekasan dan BPBD Provinsi adalah disinfeksi. Jadi protokol kesehatan harus benar-benar kita lakukan. Ini yang tidak boleh kita abaikan agar semuanya bisa terselenggara dengan baik, dan hasilnya juga kita berusaha semaksimal mungkin tidak ada potensi penularan COVID ini. Baik, terakhir mungkin imbauan kepada peserta ataupun panitia yang terlibat, begitu Pak, apa supaya nanti mencegah dari sebaran COVID-19 ketika after acara ini? Oke, himbauan kami kepada semua peserta dan panitia untuk mengikuti arahan-arahan dari petugas protokol kesehatan, dan kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan semua peserta dan panitia per 3 hari itu dilakukan swab antigen. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan untuk mendekan penyebaran COVID itu sudah maksimal. Itu yang terima kasih kepada panitia juga dan peserta untuk selalu mengikuti arahan kami. Terima kasih Bapak Budi Cahyono, Koordinator SRPD Kabupaten Pamekasan yang berperan dalam kegiatan Provinsi ke-29 di Kabupaten Pamekasan. Pak, bisa kita gambarkan saat ini kita berada di gedung Bakorwil di Jalan Samudria nomor 1 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, karena ada Musabakoh Khotim Quran yang ada beberapa jenis cabangnya seperti naskah, dekor, mushaf, dan juga kontemporer. Kita bisa gambarkan sedikit sejumlah peserta sudah ada di venue dan nampaknya sudah selesai, dan tentunya kita juga mengatakan bahwa di sini peserta sudah mulai keluar dari ajang lomba. Itu artinya kegiatan memang sudah selesai untuk Musabakoh Khotim Quran di edisi hari ini, Sabtu 6 November 2021. Itulah laporan langsung dari gedung Bakorwil di Jalan Samudria nomor 1 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam rangkaian MTQ Provinsi Jawa Timur ke-29 di Kabupaten Pamekasan dengan tema Spirit MTQ menuju Jatim Batin. Ayuda Clarissa dari LPPL Pelajaran mengabarkan. Terima kasih Ayudia Clarissa. Ya, sahabat Live Report MTQ Jatim ke-29 tahun 2021 bersama Ayudia Clarissa dari LPPL Realita Pamekasan tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today edisi Sabtu 6 November 2021. Dan kami sampaikan terima kasih pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak: Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Preda Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo, Madiun, dan Realita Pamekasan. Saya Ilham Dianta pamit terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.